Saya membacanya sekali, kemudian kita mengulangi sekali lagi. Demikian. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Ayat 20. Tuhan menjaga. Kata-kata menjaga ini maknanya luas. Kalau saudara mempunyai Alkitab berbagai bahasa, saudara akan menangkap dari bahasa-bahasa itu. Bahasa Indonesia kita terjemahan yang lain, bahasa Inggris, bahasa Tionghoa, bahasa Jawa. Maka kita mengerti cakupan kata-kata menjaga ini sebenarnya memelihara, melindungi, dan lain-lain, saudara sekalian. Di dalam bahasa Tionghoa disebut pakfu, menjaga dan melindungi. Saudara sekalian, jadi Tuhan akan melindungi, memelihara segala orang yang mengasihinya. Tidak semua orang, tapi orang yang mengasihinya. Apabila saya membalik kata-kata ini, bahwa Tuhan tidak memelihara kepada orang yang tidak mengasihinya. Jadi kalau orang tidak mengasihi Tuhan, bisa-bisa dia menjadi orang yang tidak dijaga Tuhan. Orang yang tidak mencintai Tuhan, bisa-bisa dia menjadi orang yang tidak dilindungi Tuhan. Satu, dia memelihara di saat kita kesusahan. Orang merasa tidak perlu dijaga. Wah, aku sudah gede, duitnya oke, tukang pukulnya banyak. Di mana-mana di rumah ada CCTV, di mana-mana ada anjing yang menjaga, di mana-mana ada satpam yang berkeliling. Istri saya pergi, ada 2 tukang pukul mengawalinya. Anak saya sekolah, ada 1 mbok dan 1 bapak yang membawanya. Kita tidak merasa perlu berjaga-jaga. Tapi kesusahan nanti akan mendatangkan sudah kesadaran bahwa ternyata tukang pukul, CCTV, mbok itu tidak mampu melindungi. Pada waktu itu kita baru sadar bahwa di saat seperti itu kita butuh seorang penjaga. Markus 6 ayat yang ke-48, saya minta Mbak, siapa yang bisa mengutip ayat ini? Tolong dibaca. Markus 6 ayat 48. Ya. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin saka. Saudaraku sekalian, satu saat Tuhan menyuruh muridnya, cobalah kamu di Sape, berangkat sendiri ke seberang dengan perahu. Ayo ramai-ramai. Dia tidak ikut berangkat, tapi dia naik di gunung berdoa. Ternyata di tengah perjalanan kita tahu semua ceritanya. Angin sakal. Angin sakal adalah angin yang merepotkan. Bisa diterjemahkan macam-macam makna. Angin sakal ya angin yang datang serta merta, jalannya mulus-mulus, tahu-tahu mendadak gelombang, seperti tahu tsunami, gempa bumi. Di saat teknologi sudah tidak bisa mendeteksi, di saat teknologi masih bisa deteksi, ternyata di antara gempa bumi, saya berbacakan 8 menit tsunami datang serta merta. Saudaraku, ketika ia melihat tadinya tentu kalau sejak tadi gelombang besar, Yesus pasti tidak nyuruh mereka berangkat. Berangkatlah nak, walaupun gelombang gede. Mungkin Petrus berkata, Tuhan gelombangnya besar amat, apa tidak nunggu gelombang itu agak teduh? Tapi Tuhan, dia berangkat ini kan memang teduh. Tapi keteduhan itu tidak abadi. Kadang-kadang kita mengalami itu. Teduh, rumah tangga teduh, kantor kita teduh, keuangan kita teduh, toko kita teduh, tidak ada masalah. Tapi jangan aneh suatu ketika, sebab angin sakal itu bagian dari laut itu. Angin sakal itu bagian dari alam danau. Kesusahan secara tiba-tiba bisa terjadi. Sebab kalau kita tidak mau susah, kita tidak mungkin perlu hidup.
Selagi kita mau hidup, kesusahan itu tidak bisa dihindarkan. Sudah, kadang-kadang dia datang bagaikan angin sakal serta merta. Angin sakal juga angin yang datang dari depan. Biasanya angin datang dari belakang menguntungi ekonomi. Tapi kalau angin datang dari depan, itu menyusahkan, membuat bangkrut. Saudara sekalian, ketika angin sakal datang, mereka susah. Mungkin pada waktu itu mereka berpikir, seumpamanya Yesus bersama kita, seumpamanya guru beserta kita, seumpamanya Tuhan ada di sini, kita tidak perlu mengalami ketakutan seperti ini. Saudara sekalian, tapi Tuhan tidak ada di sini. Ingatkan, di saat Tuhan tidak ada, berarti Dia bukan tidak ada. Di saat Tuhan tidak kelihatan, bukan berarti Dia tidak hadir. Dia Allah, Dia ada di sini saat ini. Saat yang sama Dia ada menjaga anak kita yang sedang bermain di Ponorogo. Dia saat yang sama menerima pujian sembah kita di sini. Dia ada di tetangga kita yang sedang bikin hajat di Surabaya. Saudara sekalian, itu Tuhan. Kalau Dia tidak tampak, bukan berarti Dia tidak hadir. Kita lihat pada ayat itu dikatakan, maka ketika murid-murid takut dan sadar Tuhan tidak ada, sebenarnya Tuhan melihat mereka. Gusti menika boten saya sare. Tuhan tidak tidur. Saudara, Dia melihat. Jauh sekali. Siang saja tidak bisa melihat, apalagi pada malam. Tapi Tuhan, dimensi dunia ini tidak pernah bisa membatasi Tuhan. Kondisi alam siang malam tidak bisa membatasi Tuhan. Tuhan tembus segala-galanya. Dia berada di atasnya hukum alam. Dia berada di atas hukum matematika kita, sebab Dia penciptanya. Tuhan melihat kita. Siapa? Kita yang mencintainya. Apa Tuhan tidak melihat masalah kita? Maka bertanyalah, apakah kita cukup mencintainya? Tuhan tidak bisa melihat masalah saya. Apakah saya mencintainya? Tuhan tidak melihat masalah kasusmu, karena engkau memang tidak mencintainya selama ini. Ini bagian A. Ia sebenarnya melihat, sementara murid tidak bisa melihat dan tidak sanggup melihat. Dia kira tadi Tuhan tidak ada, Tuhan tidak tahu, tapi Tuhan yang tidak ada di situ, Tuhan tahu sebab Dia ada di situ. Di dalam kesulitan, kesusahan, ingat, kalau Anda mencintai Tuhan, terbukti engkau mencintainya, dan takutlah. Itu firman Allah, bahwa Tuhan menjaga, memelihara orang yang mengasihinya. Kecuali kita tidak di golongan orang seperti itu. Kita lebih cinta harta, cinta kekasih, cinta pacar, cinta duit, cinta kerjaan. Lebih Tuhan, Anda perlu khawatir kalau kesusahan. Tuhan tidak lihat itu. B. Maka kira-kira jam 3 malam Ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan Ia hendak melewati mereka. Tiba-tiba Tuhan muncul. Dia tidak hanya melihat, Dia datang. Gelombang tidak bisa menghalanginya, laut tidak bisa menghalanginya. Kalau Dia datang begitu saja. Kesusahan tidak bisa menghalanginya. Musuh saudara hebat, tidak bisa menghalangi kita. Kasus kita hebat, tidak bisa menghalangi Tuhan. Kenapa? Kita yang mencintainya. Jadi jadilah sosok yang mencintai Tuhan. Saudara sekalian, ini yang pertama. Tuhan memelihara kita di saat kita susah. Kalau saudara pernah susah, suatu saat saudara akan susah, ingat, posisikan dirimu. Apakah engkau cinta Dia selama ini? Yang kedua, saya hanya mengambil 2 poin, banyak poin, tapi 2. Yang kedua, Ia memelihara kita di saat kita gagal. Hidup manusia selalu ada gagal. Ada gagal kecil, ada gagal besar. Ada gagal yang merugikan uang 1 juta. Tapi ada yang gagalnya malah mematikan satu keluarga. Ada kegagalan yang bisa diatasi.
ada kegagalan yang sulit diatasi. Ada kegagalan yang sama sekali tidak bisa diatasi. Itu di luar kemampuan, di luar kepandaian kita, di luar kesanggupan kita. Tapi bagi orang yang cinta Tuhan, ada yang bisa mengcover dia. Katakan amin. Suatu saat murid-murid Yesus pergi tangkap ikan, tapi nyatanya dia tidak dapat. Satu pun tidak dapat. Pada mereka itu kan raja nelayan, bapak, ibu, mbahnya nelayan. Di dalam pepatah kami dikatakan, sekelebat ikan melompat, maka dia tahu jantan dan betinanya. Saudara ambil ikan tidak bisa beda, inilah nah pokoknya ayah ikan ini tidak bisa beda. Tapi karena dia pelaut dan dia ngerti karakternya, begitu ikan melompat plak, dia tahu ini lana. Begitu ikan melompat plak, oh ini laki, ini perempuan, ini betina. Pengalamannya nelayan seperti itu. Lah, nelayan yang menangkap ikan pada malam itu, nelayan yang sekelas itu hebatnya. Tapi sampai pagi tidak dapat. Mungkin mereka berpikir lagi kalau ada Tuhan pasti beda. Tuhan bisa bikin mujizat. Tapi Tuhan kan sudah mati. Caranya bangkit tapi belum terbukti. Itu kan ada setelah kebangkitan. Setelah kebangkitan, setelah Paskah. Tuhan yang tidak kelihatan bukan berarti Tuhan tidak ada. Tuhan dari pantai melihat dia. Tuhan lihat Petrus kecewa. Tuhan lihat Thomas capek. Tuhan lihat Yohanes gelisah. Satu malam dalam apa? Tuhan lihat. Tuhan lihat kita. Kalau kita cinta Tuhan. Jadi pertanyaan besar, kita cinta atau tidak? Cinta istri baik, tapi cinta Tuhan harus melebihi. Cinta kerjaan haruslah, itu kan pekerjaan yang Tuhan beri, tapi cinta ke Tuhan lebih. Adakah kita cinta Tuhan? Itu masalahnya. Bukan susah, bukan gagal. Susah bisa diatasi, gagal bisa ditakluk kalau kita cinta Tuhan. Maka Tuhan bertanya kepada dia. Mereka belum tahu kalau yang nanya itu Yesus dari pantai. Anak-anak, apakah ada ikan padamu? Apakah ada lauk padamu? Apakah ada hasil dan tangkapanmu? Mereka bilang apa? Tidak ada, Gusti. Kami gagal. Siapa tuh yang nanya-nanya di pantai yang sedang masih gelap karena subuh? Yohanes yang peka tahu. Mas Petrus sepertinya itu Gusti itu. Petrus kayak dia kaget benar itu Yesus. Ternyata Yesus yang tidak kelihatan senjatanya sudah ngamati kita, melihat kegagalan kita, melihat kegalauan kita. Tidak nututi pakai baju sebagai rasa sopan, telanjang dada, ote-ote orang Madiun. Orang Madiun bilang ote-ote, tapi di Surabaya itu ote-ote itu dimakan orang seperti itu. Terjun berenang tanpa baju, tanpa sopan, saking kaget dan tahu Yesus ada. Maka Tuhan bilang lakukan dapat ikan banyak. Baru tahu benar itu Tuhan. Sampai tidak bisa angkat dia punya jaring. Saking banyaknya, sebanyak apa ikan kita tidak bisa gambarkan. Karena ada puluhan ikan gede-gede. Di saat kita gagal, kalau Anda cinta Tuhan, itu yang dicintai Tuhan dan kabar. Jadi coba kita belajar cinta Tuhan. Saudara sekalian, orang yang mencintai Tuhan itu ada tanda. Dalam kondisi mencintai ada tanda. Ya. Biasanya tidak pernah mandi. Ada apa bocah ini? Dia sedang jatuh cinta. Tidak pernah sisir. Tidak pernah pakai minyak wangi. Tidak pernah sikat gigi, hari itu 12 kali dia sikat gigi. Ada tanda dia sedang jatuh cinta. Biasa kalau pakai baju oblong seadanya, sekarang udah rapi, sisir setengah jam, pakai baju 2 jam. Kenapa? Mau ketemu orang bukan sembarangan orang. Orang di mana dia sedang jatuh cinta.
omong kosong. Kita bilang kita cinta Tuhan, tapi tidak lupa. Banyak hal bisa disembunyikan, tapi jatuh cinta susah disembunyikan. Kalau ngomong biasanya tak aja sekarang ini melorak nih. Bagian mau boy. Sedikit-sedikit tulis baju, sedikit-sedikit sisir kepala, sedikit-sedikit anggur kemaskan. Nah, baik ini. Dia sedang jatuh cinta, rodok berat. Pertama, saya yang kedua, banyak tanda-tanda orang sedang jatuh cinta, saudara. Yaitu, satu, suka hidup dalam kehendak orang yang kita cintai. Yohanes 14 ayat 15 saja kita baca. Ya, ini dia. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, kalau kamu mengasihi aku, turuti segala perintahku. Kita cenderung mengikuti maunya. Tuhan bilang, kalau kamu cinta aku, kamu pasti ikut maunya aku. Satu kali seorang pemuda diomongi oleh kekasihnya yang dia ngempet setengah mati. Kok kamu sedang olahraga? Senang. Jalan sepeda. Oh, saya senang berenang kok. Mati aku. Kan dia tidak bisa berenang. Sudah umur 30 tahun tidak bisa berenang. Misi-misinya. Ada tuh di Madinah ada beberapa kolam renang. Belajar berenang Pak. Pakai kelelep, tetap belajar. Pakai kembung, keminuman air banyak, tetap berenang, belajar. Oh, kenapa? Sebab kekasihnya suka berenang. Maka pada minggu depan mereka bertemu. Dek, kalau kamu mau berenang, aku temani. Loh, kata dia bisa berenang. Oh, ikan yang kalah kok, Dek. Ya, yes. Sebaliknya, perempuan bertanya, Mas, kamu senangnya makan apa? Oh, kalau saya soto. Hampir sama, ya kuah juga. Saya labuan, dia tidak makan apa-apa. Rasanya beda, warnanya tidak sama. Tapi sejak itu Mbak Yu yang jatuh cinta ini belajar masak rawon. Saya pernah di sekolah masak rawon. Untung tidak keliru. Sebab pada waktu saya sekolah kan ditugaskan masak, harus belajar. Saya tidak perlu megang beras, tidak perlu megang kuali, belajar masak. Dipesan oleh kepala pengawal, kalau masak rawon beli keluar. Itu dihabis salah. Saya pergi ke pasar Kembang, Surabaya, beli keluar. Tapi saya kan malu bertanya, dan sampai sekarang kan saya orang duduk sungkanan, pakai malu harga diri kebesaran. Saya dengar siapa ini? Sebab tidak ngerti jualan saya Kembang. Ada orang kebetulan belanja, saya beli, itu beli keluar. Tapi saya dengar keluar, itu betul. Saya beli, beli ini juga Mbak, 10.000. Waktu masak, hampir saya masuk ke lalat itu, ke dalam kuahnya, hampir. Untuk kepala sekolah tahu bahwa kita ini anak-anak luar pulau kan tidak biasa masak kalau lagi dia datang. Untuk apa itu biasa? Kita masak rawon, Bu. Wah, dia bilang, coba kamu ambil satu mangkok, masukkan ini. Wah, berbuih sudah. Saya kira waktu lebih dahsyat sekali. Ternyata itu kalau itu keliru. Jadi tidak bisa masak rawon, belajar masak rawon. Kenapa? Sebab mukohnya senang makan rawon, sebab emaknya suka masak rawon. Dan orang yang jatuh cinta, maka dia selalu hendak menyenangi dan tunduk mau. Sudah tidak bisa berenang, belajar berenang walaupun kembung. Tidak bisa masak rawon walaupun berbuih. Terus sekali, Tuhan katakan jika kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku.
jam 6 pagi. Hah? Jam 6 pagi? Saya biasa kalau jam 8 enggak bangun deh. Ya. Tapi cinta membuat dia bangun pagi. Ngomong kosong, kalau kebaktian jam 6 tidak bisa datang. Bukan karena tidak bisa, tidak cinta. Jangan harap dipelihara Tuhan waktu susah. Jangan memang, nanti lihat susahnya saja. Sekarang belum main itu susah itu. Susah itu belum datang, tapi kalau susah datang baru sudah tahu. Jangankan jam 6 di jam 5 tak antar kamu. Betapa kita sudah sekarang. Kita nyenangi hati, mau turut apa yang kita cintai. Oh, kalau jam 6 tak datang ini, malah aku ini biasa datang jam 5 loh tadi. Saudara sekalian, kita dengar kekasih kita ikut paduan suara. Nama paduan suara itu Makarios. Kita tidak bisa nyanyi, tapi kena cinta hati. Dia belajar nyanyi, walaupun lebih banyak falesnya daripada benarnya. Kok bisa kamu ikut? Aku cinta dia. Bapak-bapak, ibu-ibu, setiap tahun gereja kita punya Makarios. Omong kosong kalau tidak bisa. Bukan tidak bisa, Mas, tidak cinta. Kalau Anda dilanda kesusahan, jangan berteriak sama Tuhan, sebab Tuhan tidak berkenan melindungi kita. Jadi pikir itu. Jangankan satu paduan suara, kalau perlu 2. Kok ngebet aku cinta benar. Saudara, jika kamu mencintaiku, jika kamu mengasihiku, kamu diminta pelayanan ikut Alfa, ikut SOS. Bukan aku sok, tapi aku cinta Tuhan setengah mati. Aku cinta gereja. Saudara sekalian, jika Anda dalam kesusahan, Tuhan dulu datang tanpa kita minta. Seperti murid-murid, tanpa mereka minta. Mereka hanya berpikir, sayang Tuhan tidak ada. Kalau tidak topan badai bukan apa-apa. Tapi mereka cinta Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan lihat mereka, Tuhan dengar mereka. Tuhan datang tanpa diminta. Saudara sekalian, jadi kalau ketemu orang yang cenderung tidak mau dengar dan menurut firman Allah, hidup hanya mau nurut kehendaknya sendiri, nasihati. Sekarang kamu memang tidak bermasalah ya. Nah, sekarang kamu memang mulus-mulus sama Dik, tapi suatu saat apabila itu datang tobat, siapa yang bisa lagi menjaga kamu? Apa mama? Kokohmu? Bayumu? Hanya Tuhan. Tapi jangan takut kalau engkau mencintai. Ikut maunya Tuhan. Bisa dalam pagi, luput pagi, ada sore, itu gereja kita. Saudara sekalian, jadi menuruti segala. Jam 6 oke lah, jam 6 saya datang. Biasa bangun jam 9, jam 6 saya ekstrakan. Sebab aku mencintai istriku, aku mencintai kekasihku, aku mencintai anakku. Terlebih aku mencintai Tuhan. Ayat yang ke-21, tolong dibacakan. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Barang siapa yang memegang perintahku, manut-manut, apanya senang Tuhan senang dia ikut. Walaupun mungkin dia harus ke lembur, walaupun dia harus bangun pagi, walaupun dia harus naik sepeda, ikut latihan Mandarin. Ya. Itu tanda bahwa dia mengasihinya. Itu tandanya. Barang siapa memegang perintahku, melakukan, tidak usah dia mau, dia mencintai aku, terbukti. Boleh hujan-hujan datang tuh. Tuh masih hujan-hujan datang menjemput tuh. Tidak usah, dia mencintai aku. Lihat, Cik itu, Cik Sanyu namanya.
Dia masak dan belajar setengah mati karena dia mencintaiku. Lihat emasnya, naik sepeda, kalau perlu Ponorogo maju, itu salah satu dia mencintai. Jadi kalau kita melakukan, gak usah ngomong aku cinta Tuhan setengah mati, pakai spek segala macam, pakai pingsan. Ya. Aku pun mengasihi dia. Biasa kita kan bertepuk sebelah tangan. Kita hanya minta Tuhan mencintai kita. Tuhan bilang kalau dia mencintai aku mencintai dia. Tuhan kita beda dengan manusia. Yang cinta setengah mati, yang satu tidak. Itu bertepuk sebelah tangan. Tapi Tuhan tidak. Kita tidak mungkin terhadap Tuhan bertepuk sebelah tangan. Kalau kita cinta Tuhan, Tuhan cinta kita. Buktinya kita dipelihara. Dan hebatnya Tuhan janji, aku cinta dia juga. Aku cinta keluarganya, aku cinta anak-anaknya, aku cinta apa yang dia cintai. Dan akan menyatakan diri kepada. Sudah tahu Allah menyatakan dirinya. Jadi Allah menyatakan dirinya sekarang ini dia seperti plak nongol tapi ada, plak nongol Yesus ada. Tidak. Menyatakan diri itu artinya Tuhan hadir dengan segala kebesarannya. Kalau ada orang sakit tidak bisa disembuhkan atau didoakan sembuh, itu namanya Tuhan menyatakan dirinya dalam mujizat kesembuhan. Allah menyatakan dirinya. Waktu angin topan, Tuhan katakan berhenti, berhenti. Itu Tuhan sedang menyatakan dirinya. Dia berkuasa. Di saat langganan kita sepi, kita berdoa, oh dia cinta aku mau berkati dia. Tahu-tahu mendadak datang para pelangganan. Itu Allah menyatakan dirinya dalam bentuk langganan-langganan baru. Jadi Allah menyatakan dirinya dalam berbagai-bagai kuasa dan mujizat. Dan bagaimana kita mengharap Tuhan hadir dan menyatakan diri dalam hidup dan keluarga kalau kita tidak cinta? Kenapa kok? Kenapa? Aku tidak mencintainya, dia tidak mencintaiku. Nah, ini yang pertama. Ingat, orang yang mencintai itu ada tanda. Tidak biasa mandi, tidak biasa bangun pagi, tidak bisa berenang, tidak bisa ikut kor, tidak bisa berkhotbah, ya tetap bisa berkhotbah, berusaha berkhotbah, walaupun mungkin memalukan. Lihat tadi ayat Nahrakum, Pak Jenny, dan yang semua yang lain yang nanti bandingkan anggun toh. Tapi pada waktu mereka diberikan tugas, kamu 2 minggu lagi doa ya, oh ngompol dah, pakai sakit perut 3 hari. Sakit perut berapa hari itu kenapa? Aku ditukarkan pengumuman minggu depan. Ngurus 3 hari. Tapi sekarang cinta sudah Tuhan tolong. Kalau ngomong ngalahi pendeta, Pak bagaimana? Oh aku senang. Ya, aku punya istilah yang walaupun jelek. Kalau aku maling, aku anak-anakku mau jadi lebih raja maling kalau bisa. Kata Dewa, kalau aku ini ular, anakku harus jadi naga. Kalau aku pintar, anak-anakku semua harus lebih pintar. Kenapa kita mencintai Tuhan? Terakhir, tanda-tanda orang yang mengasihi Tuhan, yang kata-kata ikut maunya dia. Yang kedua, mampu bertahan dalam cobaan. Coba dibaca Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa dia yang mengasihi dia. Iya, berbahagialah orang yang tahan cobaan, tahan uji. Siapa? Yaitu mereka yang mengasihi dia. Menang juga. Jadi orang yang mencintai Tuhan tahan uji. Saya pernah diminta pelayanan satu persekutuan PA Blok M, bloknya orang kaya, orang pandai. Pemiliknya
Selalu kalau saya selesai, pada waktu itu saya baru tahu, oh ternyata bayar restoran bisa pakai kredit card ya. Wah, kampung betul saya ini. Gesek makan-makan, gesek saya berapa ratus ribu. Nah ini, begitu selesai bersekutu PA, saya lihat dia lihat mobil-mobilnya. Saya juga lihat mobilnya. Mercy, orang kaya. Dia beli 10 Mercy darah, dia kaya raya. Waduh, saya yang mobilnya set baru baru beli, mungkin belum 1 bulan. Mercy kita. Enggak apa-apa, yang set. Dia cinta Tuhan. Setiap minggu dia melakukan orang puluhan juta pada waktu itu. Kalau kita cinta seseorang kan begitu. Aduh, Mas, mobilmu beset. Kekasih ini, gak apa-apa deh. Mau mobil aja kok. Yang penting jangan kamu. Nah, ini kena dikompon. Nih, gue kan orang iso dikompon. Paling operasi plastik. Plastik ya pun plastik lokal. Kondangan lagi deh, bohong. Tapi kalau dia sudah tidak cinta, mobil ini besar gara-gara kamu. Apa kamu tidak lihat? Karuan kamu, kalau besar tidak bisa diobat 3 hari sembuh. Nah ini kamu tidak biaya 2 juta. Dia lebih sayang lebih kepada istrinya. Maksudnya kalau dulu dia lebih sayang kekasihnya, sekarang dia kasih untuk istri. Kalau kita cinta Tuhan, kalau kita tidak cinta, gerimis sedikit. Puji Tuhan gerimis. Aku punya alasan kepada Pak Pendeta bahwa aku tidak bisa datang karena gerimis. Tapi kalau dia cinta Tuhan, jangankan gerimis, topan badai tidak bisa menghentikannya. Dia cinta. Tuhan janji. Orang yang model-model tahan banting ini, aku memelihara, aku menjaga, aku melindungi dia. Siapa? Orang yang mencintai Tuhan. Amin. Jadilah orang yang mencintai Tuhan. Jadilah anakmu orang yang mencintai Tuhan. Jadilah istrimu orang yang mencintai Tuhan.